Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat datang Bu Nining Suryaningsih, teman saya dari Jawa Barat, gitu ya. Beliau adalah seorang pakar di bidangnya, IKM. Ya, salah satu penulis buku yang akan kita pakai nanti di kelas 7 dengan menggunakan kurikulum Merdeka. Selain penulis buku dari Kemdikbud, beliau juga seorang penulis yang sangat produktif. Satu bulan bisa nulis sampai 1 buku apa 2 buku itu. Nah, nanti mohon Bu Nining merkenalkan diri dan mari kami mohon untuk bisa membersamai kami untuk berdiskusi tentang IKM. Terus terang kami masih belum punya bayangan ya Mas Tri ya, dan teman-teman, jadi nanti mohon bertanya yang sebanyak-banyaknya. Gitu Bu Nining, waktu saya persilahkan. Oke. Ya Pak Jamrani, terima kasih. Ini langsung dimulai aja nih ya. Oke, langsung aja. Ini kan karena ngobrol-ngobrol aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga wabarakatuh. suara saya cukup jelas Pak Zam. Cukup jelas ya. Ya. Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bersilaturahmi. Saya guru bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Padalarang. Padalarang itu Kabupaten Bandung Barat. Kalau dulu termasuk ke dalam Kabupaten Bandung, tetapi tahun 2008 Kabupaten Bandungnya mengalami pemekaran menjadi Bandung Barat. Ada yang Bandung Barat dan ada yang Kabupaten Bandung. Kalau di Bandung Barat itu, kalau Bapak Ibu pernah mendengar kata Lembang, tahunya Bandung ya. Sebetulnya itu Lembang itu sekarang masuknya ke Kabupaten Bandung Barat. Kalau dulu masuknya Kabupaten Bandung. Nah, saya mengajar di SMP 2 Padalarang yang masuk wilayah Kabupaten Bandung Barat. Saya sesama guru ya, sebetulnya kita tuh sesama guru, nggak ada istilah narsum atau fasilitator. Hanya mungkin kebetulan saya sudah pernah diajak sama teman, kebetulan jadi dosen UPI untuk menulis buku. Sebetulnya kalau saya menulisnya buku kelas 10, tetapi tim kelas 10 dan tim kelas 7 itu suka bareng-bareng. Jadi pemahaman konsepnya bareng-bareng, sehingga semoga saja pemahaman saya tentang pembelajaran menggunakan kurikulum Merdeka untuk mata pelajaran bahasa Inggris untuk SMP nantinya juga bisa bisa sejalan dengan yang memang seharusnya diminta. Walaupun saya nulisnya kelas 10 ya, karena dulu saya diajakinnya kelas 10, untuk kelas 7 ada lagi yang menulis, jadi ada beberapa tim. Kemudian saya bingung ini ya memulainya dari mana. Tapi kalau tadi saya uprak-uprak sedikit, kalau bagaimanapun biar gaya juga ya, biar ada slideshow-nya gitu. Jadi saya boleh dijadikan co-host supaya bisa presentasi. Nanti dari sana mudah-mudahan bahan-bahan tayang itu menjadi bahan bertanya juga. Karena mungkin lebih baik banyak bertanyanya, kita diskusi bareng-bareng aja. Iya. Boleh saya dibuat co-host dulu? Iya. Oh ya, untuk tadi Pak Zam kayaknya berlebihan ya. Saya nulis buku nggak sebulan 2 lah ya. Cuman memang sejak 2017, mungkin ada yang pernah tahu Media Guru ya. Saya dulu dibesut di Media Guru untuk menulis. 2017 karya pertama saya muncul. Ternyata enak ya nulis itu. Sebenarnya saya bukan nulis buku yang bagus ya, hanya nulis curhatan. Curhatannya dibukukan gitu. Bedanya kalau orang lain bukunya beneran, kalau saya buku curhatan. Kemudian 2018 juga jadi jadi ternyata asik menulis, saya coba lagi nulis 2018 2 buku, jadi 2017 1, 2018 2. Nah 2019 saya menantang diri, saya bikin 4, jadi 1, 2, 4. Tapi harusnya kalau pakai unsur matematik itu kelipatan itu harusnya 2028 ya. Tapi malah turun, 2020 saya bikin 2. Nah, 2021 kemarin saya bikin 1. Jadi alhamdulillah sampai hari ini sih udah 9 yang saya tulis. Tapi ya itu tadi, bukunya ada yang novel, ada yang curhatan sebagai guru, ada yang pengalaman menjadi pegiat literasi di sekolah. Intinya menulislah apa yang ingin kamu tulis. Jadi ya saya mencoba saja. Dan alhamdulillah ada beberapa yang
katanya sih enak dibaca. Ya mudah-mudahan enak dibaca bener ya. Barangkali untuk udah bisa share screen ya, Pak? Bisa. Oke, bismillah. Kita share screen dulu. Oh, ini masih masih disable, Pak? Udah, Bu. Host disable participate. Oh ya, oke. Nggak bisa pakai bisanya host ini saya coba share screen dulu dari sebentar. Ke Drive. Ini sepertinya agak, nah ini. Lambat ya. Sudah ada Bapak Ibu? Belum. Share screen-nya. Baru started. Loh, kok hilang? Sayanya hilang. Sebentar. Sudah ada ya Bapak Ibu ya? Baru proses, Bu. Oh, proses. Ya, itu sudah mulai. Karena jauh ya, dari Bandung ke Pemalang. Cuacanya buruk. Adik saya kebetulan tinggal di Pemalang, tapi di daerah apa itu ya? Pokoknya kalau saya itu turunnya di depan rumah sakit Azhari ya, Dokter Azhari. Dekat itu kota. Oh ya, terus tapi saya waktu dijemput sama ipar dijemput, jadi kalau ke dalam nggak bisa, jadi kalau travel turunnya di Dokter Azhari. Oh. Ya, jadi saya pernah ke sana 2 kali, panas ya lumayan. Ya. Ternyata Pemalang itu. Bapak Ibu, ini sudah terlihat judulnya Bahasa Inggris di Kurikulum Merdeka. Tadi Pak Zamroni mengatakan nanti ada teman-teman yang dari mata pelajaran lain. Saya mohon maaf kalau nanti slide-nya mungkin berbahasa Inggris yang hanya kami yang tahu. Allah, enggak lah ya. Maksudnya mungkin ini apa sih maksudnya, tapi pastilah ya kalau guru tuh kalau dasar-dasar bahasa Inggris pasti tahu. Tapi kalau nanti ada Bapak Ibu yang non mata pelajaran bahasa Inggris mau bertanya tentang mapelnya, misalnya tentang kurikulum secara umum, mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau enggak ya nanti cari aja ya bareng-bareng. Bapak Ibu, ini judulnya ya. Kemudian apa sih? Jadi kalau kita mendengar kata kurikulum baru kan langsung apa nih yang baru gitu ya? Pasti kan apa nih yang baru dari kurikulum dari 94 ke, saya kebetulan ngajar mulai tahun 2000 kan, berarti waktu itu saya dapat kurikulum 94. Kemudian 2004 ada KBK ya. Saya dapat sosialisasi waktu itu, pasti yang ditanya teman-teman, apa yang baru gitu. Sebetulnya kalau saya ngalamin sih, kemudian 84 saya belajar dengan kurikulum 84 ya waktu sekolah. 84, 94, 2004, kemudian diperbaiki di 2006, kemudian ke-13. Saya melihatnya sebetulnya core-nya bahasa Inggris itu sama, core-nya itu tidak jauh gitu. Harusnya slide show ya. Sebetulnya core-nya sama, tapi kalau kita mau sederhanakan saja dulu, loading. Kalau Bapak Ibu bincang-bincang nih sama teman-teman atau rekan-rekan guru, kemudian tahu kamu ngajar apa? Ngajar bahasa Inggris. Bayangan Bapak Ibu, atau gini deh, sekarang udah lagi musim kelulusan SBMPTN ya Bapak Ibu ya, baru kemarin ya diumumin ya. Ada yang lulus nih, misalnya putra-putri salah seorang Bapak Ibu tuh ditanya, kamu jurusan apa ngambilnya? Bahasa Inggris. Bayangan Bapak Ibu ketika mendengar ada anak yang ngambil jurusan bahasa Inggris atau lulus dari jurusan bahasa Inggris, bayangannya orang itu seperti apa? Ya, boleh Bapak Ibu biar interaktif ya. Berarti bisa bahasa Inggris. Kira-kira kalau kita dengar ada orang yang pintar bahasa Inggris atau ada orang yang lulus jurusan bahasa Inggris, kebayangan kita orang itu seperti apa? Seperti ya, kamus berjalan, Bu. Kenapa, Pak? Bisa ngomong Inggris. Bisa ngomong bahasa Inggris. Oke, satu. Ada lagi? Nah, how do you portray people who have learned new language? Jadi kalau ada orang, saya bisa bahasa Jepang loh, pasti kebayangnya bisa ngomong bahasa Jepang, ya. Oh, itu anak itu pintar loh bahasa Korea. Kebayangan kita adalah anak itu
pintar ngomong dalam bahasa Korea. Nah, kan kebayang itu yang sangat sederhana ya Bapak Ibu ya. Sama seperti kita menggambarkan seorang yang memiliki kemampuan seni rupa. Kebayang kita pasti pintar ngelukis. Ya, pasti pintar ngegambar. Ya. Tapi nggak langsung bilang pasti pintar mahat ya. Tapi pasti bayangannya adalah pasti pintar ngegambar. Itu pasti yang sangat basic. Nah, sama dengan bahasa. Apapun bahasa yang dipelajari, kalau dianggap pintar itu artinya dia bisa ngomong. Itu yang terlihat ya. Yang terlihat. Jadi nah, yang tidak terlihatnya apa? Nah, ketika anak-anak atau orang yang dianggap memiliki kemampuan berbahasa yang baru itu dianggap sebagai orang yang memiliki kemampuan 4 ini. Listening, dia bisa nyimak. Kalau dia pintar bahasa Korea, artinya kalau ada film atau drakor, nih ibu-ibu senang drakor. Kalau ada drakor, ada siapa itu pemain drakor, saya juga Lee Min Ho, zaman kita Lee Min Ho ya, zaman sekarang mah diketawain saya bilang Lee Min Ho ke anak-anak itu. Jadul katanya. Ketika ada drama Lee Min Ho, kemudian anak itu nggak perlu subtitle. Dia bisa dengerin. Ketika si Lee Min Ho-nya bilang oro misalnya ya. Oh, kita tahu artinya I know gitu. Yeah. Itu katanya juga kata anak saya. Saya so tahu aja ya. Seperti saya tahu bahasa Korea padahal cuman mungut dikit. Ketika kita bilang anak-anak tahu bahasa Jepang, dia ngelihat atau dengerin orang ngomong Jepang, dia ngerti. Ketika ditanya sama orang Jepang, anata no namae wa dare desu ka? Dia bisa jawab, watashi no namae wa Nining desu. Itu artinya dia listening-nya bagus. Itu tidak terlihat. Nah, yang sangat terlihat adalah speaking. Ketika ada orang yang, coba kamu minta tolong dong sama orang itu tuh, sama orang bule tuh, dia langsung ngomong, can I help you? Atau do you want to help me? Misalnya, atau can you help me? Nah, itu artinya dia bisa ngomong. Jadi terlihat performance dari seorang yang sudah dianggap pintar berbahasa adalah bisa ngomong dalam bahasa yang ditargetkannya itu. Misalnya kalau dibilang pintar bahasa Inggris, berarti bisa ngomong Inggris. Dan bisa baca buku-buku berbahasa Inggris, betul nggak? Kemudian yang lainnya adalah bisa nulis dalam bahasa Inggris, bisa nulis surat, bisa nulis vlog, dan lain-lain. Jadi sederhana ini sebetulnya kemampuan berbahasa dimanapun orang itu belajar bahasa. Saya belajar bahasa Rusia, berarti dia bisa mendengar kalau orang ngomong Rusia, dia ngerti ya. Dia bisa ngomong. Nah ini sebenarnya sederhananya. Jadi Bapak Ibu dari kurikulum tahun manapun pembelajaran bahasa itu ya seperti ini. Mau dia bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Jepang, Jerman, Korea, dan lain-lain. Jadi ini harus menjadi landasan dulu. Karena yang saya tahu guru-guru sepertinya melupakan ini. Mudah-mudahan saya salah. Bukan melupakan, jadi seolah-olah sesuatu yang baru itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak membawa-bawa ini. Padahal menurut saya sih setelah saya perhatikan dari beberapa kurikulum, ini adalah basicnya. Maka saya bilang di sini adalah basic language skill. Kalau orang bilang ini language skill kan ya. Ini kenapa nggak bisa? Bentar. Saya mau maju slide-nya. Nah, ini basic language skills. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengajarkan siswa-siswanya bahasa Inggris, ya harus mengajarkan ini. Empat-empatnya ini. Nggak bisa ngajarin speaking aja. Tapi kan biar kelihatan dia jago. Oke, yang terlihat. Tapi sebetulnya basicnya adalah kalau berbahasa, yang harus dimunculkan adalah kemampuan 4 ini. Ini namanya basic language skill. Harus bisa menyimak, harus bisa berbicara, harus bisa membaca, dan harus bisa menulis dalam bahasa Inggris. Nah, berbicara tentang language skills, kita melihat ada pemetaan. Jadi kalau listening dan speaking itu dianggap spoken mode. Kalau mau teoritis gitu ya, ceritanya biar teoritis. Spoken mode itu apa? Kalau bahasanya Bu Profesor Emi itu dia bilang dengaran. Dengaran itu sesuatu yang didengar, tetapi kemudian kita merespon. Jadi yang didengar, jadi omongan didengar. Kemudian setelah itu kita merespon. Nah, listening itu dan speaking itu spoken. Tapi kalau listening itu input. Jadi kita nerima. Kita bisa nggak nerima orang ngomong good morning. Nah, kita dengar, oh dia nyapa. Oh, kita langsung maknanya tahu dia nyapa. Gimana jawabnya? Itu di speaking, output. Good morning, jawabannya. Ada yang bilang good morning,
kita menyimak kata good morning berarti maknanya adalah menyapa kita. Maka kita balas menyapa. Caranya adalah kita keluarin output, kita produce. Maka kita ngomong good morning. Kalau ada kita dengar kata thank you, maka respon kita adalah you're welcome misalnya, atau my pleasure. Itu spoken mode. Di dalam spoken mode, inputnya adalah listening, outputnya adalah speaking. Kemudian, dua skill lain termasuk written mode, yang tertulis. Nah, written mode itu yang inputnya adalah reading, artinya dia menerima. Dia baca, dia akan menerima ide orang yang tertulis di dalam buku, di dalam kertas, di dalam pengumuman, dan lain-lain. Kemudian dia menulis, dia pengen nih makna gagasan dia ditangkap orang, dibaca orang, maka dia nulis. Jadi untuk writing adalah skill yang output dari skill written. Mungkin yang seperti itu mah nggak usah dijelasin lebih panjang lebar ya. Nah, jadi listening itu apa sih? Ini banyak beberapa teman saya yang seperti lupa ya, atau lupa nggak tahu saking seringnya ngajar, dan seringnya ngajar grammar, jadi lupa kemampuan ini. Yang dimaksud anak bisa listening itu apa? Itu saat dia mampu, ada kemampuan untuk decode the meaning of an audio string. Kalau saya bilang ke Pak Zamroni, shut the door, Pak Zamroninya diam aja, shut the door. Saya yang bilang, shut the door. Pak Zamroni mendengar. Ketika Pak Zamroni berdiri, kemudian menutup pintu, artinya dia menyimak dengan baik. Tapi kalau Pak Zamroni diam aja, shut the door, Pak. Diam aja Pak Zamroninya. Itu berarti dia belum bisa menyimak dengan baik, atau pura-pura nggak nyimak karena tahu disuruh, nggak mau disuruh. Itu artinya apa? Nggak mau disuruh ya. Jadi ada dua maknanya nanti kalau dia diam itu nggak ngerti, nggak bisa nyimak, atau nggak mau disuruh. Kayaknya yang kedua ya kata Pak Tri. Nah kemudian apa yang dimaksud dengan reading? Banyak yang saya pernah nanya ke anak-anak. Ternyata jawaban anak-anak di kelasnya itu sama dengan saya bertanya ke guru-guru bahasa Inggris loh ya, guru-guru bahasa loh. Saya tanya, yang dimaksud dengan membaca itu apa Bapak Ibu? Yang dimaksud dengan reading itu apa? Membaca, katanya kan. Ya apa yang maksud membaca itu? Ya itu baca tulisan katanya kan, ya printed letter gitu ya. Nah kalau kata dosen saya, reading itu artinya memahami. Itu sangat jelas di kurikulum 2006. Jadi memahami itu nanti dia bisa merespon. Misalnya, ketika saya baca buku Malin Kundang, misalnya ada cerita Malin Kundang, anak ditanya, udah baca bukunya belum? Udah. Apa katanya? Apa kata buku itu? Anaknya nggak bisa jawab, belum bisa baca. Walaupun dia baca sekeras apapun, selama apapun, fluent apapun dia baca, kalau dia ditanya isinya nggak tahu, dia belum bisa reading. Dia belum bisa baca berarti. Jangan sampai kita menganggap reading itu kemampuan yang dianggap paling rendah, tapi kita juga nggak pernah ngajarin. Dia paham nggak sih apa arti main idea? Dia tahu nggak cara mencari informasi detail? Dia tahu nggak cara word reference? Dia tahu nggak inferential meaning? Dia tahu nggak global idea? Nah itu harus diajarkan di reading, bukan mengajarkan gini loh, GOOD itu dibacanya good loh ya, itu bukan reading Bapak Ibu, itu mah menyuarakan huruf katanya ya. Kemudian speaking, ini mah jelas ya. Orang yang bisa speaking adalah orang yang kalau dia mau ngomong sesuatu, dia mau menyampaikan idenya, dia ngomong. Misalnya, Pak Zamroni nginjek kaki saya. Saya kan nggak bisa ngomong Jawa kan ya. Bisa kalau ngomong Jawa, nah, bisa Jawa. Yeah. Saya ke Pemalang ada orang ngomong Jawa, saya nggak ngerti, senyum. Tapi adik saya bisa jawab. Tapi kalau tiba-tiba Pak Zamroni nginjek kaki saya, ide saya adalah, Pak Zam itu kakinya nginjek loh, saya sakit kan gitu ya. Tapi karena saya nggak bisa ngomong Jawa kan saya diam aja. Tapi meringis-ringis kan ya. Aduh, meringis. Pak Zamroni nggak bisa, nggak ngerti kenapa meringis-ringis Bu. Beliau tidak menyadari kalau kakinya nginjek saya. Untuk meminta orang lain mengangkat kakinya dari saya kan harus ngomong. Ngomong Jawanya gimana Pak Zam? Kalau kaki saya sakit karena diinjak Bapak misalnya kayak gitu. Cukup satu kata, aduh. Aduh, nanti Pak Zam nanti kasih Sule ya. Aduh, aduh kenapa? Pura-pura nggak ngerti juga. Aduh. Tapi kalau misalnya orang Jawa biasanya kita bilang apa kalau kakiku sakit kamu injak gitu. Gimana Pak Tri? Sikile loro gitu Bu. Sikile loro. Saya benar ya ngomong. Tapi kalau nggak benar loro bukan loro. Sikile loro. Itu kan saya nggak tahu bedanya loro sama loro.
Sikileloro kata saya. Nah, Itu artinya sikileloro. saya bisa ngomong Jawa, mengungkapkan ide saya bahwa saya mengalami hal yang barusan sakit loh. Jadi ketika anak, ayo kamu ke ruang guru, tolong panggilkan Ibu Anu atau panggilkan Ibu Dika, saya baca di sini aja. Tolong panggilkan Ibu Dika. Terus Ibu Dikanya bahasa Inggris loh, kamu harus namanya Inggris. Ketika dia datang ke Bu Dika, dia cuma senyum-senyum doang, kan nggak ada ide yang dia sampaikan. Ketika dia bilang, Bu Dika, Bu Nining is calling you atau is waiting for you in lobby. Itu artinya anak itu punya ide yang disampaikan dalam bahasa target. Nah, itu yang harus diajarkan. Gimana dia mengungkapkan ide dia, bukan apalin ya dialognya, nanti dites. Oh, udah 100 ya. Itu